Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat untuk belajar walaupun dalam situasi kondisi yang seperti ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknik integral. Di teknik integral ini kita akan belajar 3 seperti yang sudah dirangkum oleh kawan-kawan semuanya. Yang pertama yaitu kita akan belajar metode substitusi, kemudian integral parsial, dan yang terakhir adalah integral pada fungsi trigonometri. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan bentuk integral pada suatu fungsi trigonometri gitu ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita belajar mengenai metode substitusi. Di mana di metode substitusi itu misalnya kita punya G itu merupakan suatu fungsi yang terdiferensiasikan. Jadi ada suatu fungsi yang dapat didiferensialkan, kemudian F besar ini adalah antiturunan F kecil. Maka kita bisa menuliskan integral f gxn x dx sama dengan f besar gx seperti ini ya. Oke. Dari sini untuk metode substitusi itu berlaku ketika kita memisalkan ya, pada metode substitusi itu kita berlaku ketika kita memisalkan U gini ya, U itu dengan gx gini. U dengan gx, kemudian kita juga dapat menuliskan bahwasanya du dx-nya itu kan berarti sama dengan gxn x. Gini kan. Kalau U-nya adalah gx berarti du dx-nya adalah gxn x. Sehingga kita bisa menuliskan du-nya adalah gxn x gini. Gxn x dx. Nah, inilah yang nanti kita pakai. Yang kita pakai adalah U, pemisalan U, kemudian saya punya du-nya seperti ini. Sehingga dari permisalan U dan DU seperti ini, maka kita bisa menuliskan bahwasanya kita bisa menuliskan bentuk baru dari substitusi adalah seperti ini. Saya bisa menuliskan gini, integral dari F, saya tulis kembali yang ada di sini. F dari Gx ini ya, F dari Gx ini. Kemudian saya punya Gxn x seperti ini. Itu kan sama ini dx ya. dx sama dengan ini. Tadi kita memisalkan bahwasanya ini gx ini merupakan u gini ya. Kemudian gxn dx ini adalah du-nya. Sehingga kita bisa menuliskan gini ya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwasanya, atau saya tulis kembali di sini ya. Integral dari f gx gini. Kemudian saya punya gxn x dx ini. Karena kita tadi memisalkan bahwasanya gx itu adalah u, kemudian gxn dx-nya itu adalah du-nya, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk ini. Integral dari fu gini, fu du. Gini ya. Sama dengan tadi kita di awal sudah menuliskan bahwasanya antiturunan dari f itu adalah f besar seperti ini, atau turun integralnya ya. Jadi saya punya fu plus c. Kemudian kita ubah lagi atau kembalikan lagi u-nya tadi ke dalam bentuk x-nya. Jadi saya punya f gini, kemudian saya punya gx-nya plus c ya, plus c. Oke. Ini merupakan bentuk umum metode substitusi pada integral. Jadi kita hanya mengubah kasusnya awalnya seperti ini, kita ubah atau kita misalkan dengan u dengan du-nya. Sebagai contoh seperti ini. Contohnya ya. Oke, sebentar. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya yang sederhana dulu contohnya. Contohnya misalnya saya punya contoh nomor 1. Tentukan integral dari sinus 3x ini, sinus 3x dx-nya. Nah, ini kan hampir sama bentuknya seperti ini. Saya punya seperti ini. Fgx gxn x. Nah, dari sini maka kita bisa memisalkan. Misalnya saya punya U. U-nya itu adalah ini. U-nya adalah misalnya ini. U-nya adalah 3x. Maka du-nya berapa?
Kalau misalnya belum terbiasa langsung DU sama dengan berapa, kita bisa menuliskan dalam bentuk DU dx-nya. Kalau DU dx kan berarti kita menurunkan 3x-nya ke dalam x. Jadi saya punya 3. Sehingga saya bisa menuliskan DU-nya adalah 3 dx-nya. Sehingga dari sini kita sudah punya U-nya, kita sudah punya DU-nya. Maka persamaan ini kita bisa menuliskan ke dalam bentuk yang ini, seperti ini. FU DU-nya. Sehingga kita bisa menuliskan bentuknya menjadi seperti ini. Integral, saya tulis kembali soalnya, sinus 3x dx. Saya bisa menuliskan ke dalam bentuk seperti ini, FU DU-nya. Jadi saya punya gini, integral, FU-nya berapa? Berarti saya punya sinus 3x ya, karena x ini adalah U-nya. Kemudian saya punya DU-nya adalah 3 dx-nya. Nah, sepertinya kan berarti sudah sama seperti persamaan ini ya, FU DU-nya ya. Tapi di sini ada 3-nya. Untuk bisa menyamakan dengan yang ada dalam soalnya, jadi kita perlu untuk mengkalikan 1/3 di sini. Kalau sudah seperti ini kan ruas kiri itu dia sama dengan ruas kanannya. Integral dari sinus 3x dx sama dengan 1/3 sin 3x 3 dx-nya. Kenapa kita mengkalikan 1/3? Karena di DU-nya di sini ada 3-nya. Jadi kita perlu untuk mengkalikan 1/3 agar hasilnya sama seperti yang ada di soal. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1/3 dari integral dari sin, gini ya, sin, kita masukkan 3x kan tadi adalah U. Jadi saya punya sin U, kemudian 3 dx-nya adalah DU-nya, seperti ini. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1/3 integral dari sin adalah minus cos U, seperti ini, gini ya, plus C. Kenapa plus C? Karena integralnya di sini adalah integral tak tentu, tidak ada batasnya. Kalau yang tidak ada batasnya, kita bisa menggunakan konstanta, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah minus 1/3 cos, gini ya, cos dengan apa? U-nya kita masukkan kembali dengan 3x plus C. Inilah hasil untuk integral sin 3x dx ini ya. Oke, untuk lebih mudah, lebih pahamnya lagi, kita coba untuk yang contoh kedua. Contoh kedua saat saya punya ini. Contoh kedua saat saya punya integral dari x, gini ya, x sinus sin x dx seperti ini. Sin x kuadrat dx seperti ini. Kalau seperti ini, kira-kira yang dimisalkan apa? Yang dimisalkan U-nya itu yang mana? Misalkan U-nya apakah x kuadrat atau x-nya? Kalau seperti ini, kita melihat kira-kira ketika kita memisalkan U-nya itu adalah x kuadrat, maka DU-nya pasti ada embel-embelnya x-nya. Padahal di sini juga ada x dx. Sehingga kita bisa menuliskan, oh berarti benar U-nya adalah x kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan DU-nya adalah 2x dx-nya. Nah ini kan, DU-nya seperti ini kan hampir mirip seperti ini kan. Kita punya seperti ini. Ini adalah DU-nya. Nah, berarti kita sudah benar memisalkan U-nya dengan x kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah, saya bisa menuliskan kembali x sinus x kuadrat seperti ini, dx. Itu bisa saya tuliskan menjadi integral dari sinus x kuadrat, ini sinus x kuadrat, gini ya. Kemudian saya punya 2x dx. Nah, kalau seperti ini kan ini belum sama seperti yang ada dalam soal. Di soal ada x sinus x kuadrat, oke, di sini ada, kemudian di sini 2x dx, padahal di sini hanyalah x dx-nya. Jadi kita perlu untuk mengkalikan setengah pada integral tersebut. Sehingga ini sudah dalam kondisi sama dengan seperti ini. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan hasilnya adalah setengah gini dari integral sin apa? X kuadratnya kita ubah menjadi sin U, kemudian 2x dx-nya adalah du-nya seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah setengah integral dari sin itu adalah minus, jadi saya punya minus cos U gini, kemudian plus dengan C. Kita masukkan kembali U-nya, sehingga kita akan mendapatkan minus setengah dari, ini satu ya, minus setengah dari cos U. U-nya berapa? U-nya adalah x kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan cos x kuadrat plus dengan C. Maka ini adalah hasilnya. Seperti itu. Oke, kita coba lagi untuk contoh yang lainnya agar lebih paham gitu ya. Contoh yang lainnya misalnya gini.
Contoh nomor 3 untuk yang metode substitusi, kita punya integral dari x kuadrat kemudian akar dari ini x pangkat 3, kemudian saya punya x pangkat 4 plus dengan 11 gini ya, 11 dx ya. Berapa integral dari x pangkat 3 akar dari x pangkat 4 plus 11 seperti ini. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah memisahkan. Jadi kita misalkan, kalau misalnya seperti ini yang dimisalkan mana? Apakah x pangkat 3-nya atau x pangkat 4-nya? Yang kita misalkan adalah yang ini, di dalam akar ini. Kenapa? Karena ketika kita menurunkan x pangkat 4, maka nanti ada embel-embelnya x pangkat 3 dx seperti itu ya. Oke, langsung saja saya punya u-nya adalah x pangkat 4 seperti ini, pangkat plus 11 seperti ini. Maka kita bisa menuliskan du-nya itu adalah 4x pangkat 3 dx-nya. Nah, kalau seperti ini kan ini kan hampir sama seperti yang ada di dalam soal kan. Jadi benar kita memisahkan u-nya dengan x pangkat 4 plus 11, bukan x pangkat 3-nya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah x pangkat 3 kemudian akar dari x pangkat 4 plus dengan 11 dx. Maka kita bisa menuliskan menjadi integral dari akar gini ya. U-nya adalah ini ya. U berarti saya punya U-nya adalah x pangkat 4 plus 11 gini. Kemudian saya punya du-nya adalah 4x pangkat 3 dx-nya. Nah, kalau seperti ini kan tidak sama ya. Di sini ada 4-nya. Jadi kita perlu mengkalikan 1/4 di sini. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1/4 gini. 1/4 dari integral. Nah, ini x pangkat 4 plus 11 tadi kan U. Jadi saya punya integral dari akar U. Atau saya bisa menuliskan adalah U pangkat setengah seperti ini. Kemudian ini x pangkat 4 ini ya. Saya punya 4x pangkat 3 dx kan dia adalah du. Jadi saya punya du seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1/4. Ini diintegralkan biasa. Saya akan mendapatkan hasilnya 2/3 U pangkat 3/2. Gini ya. Karena dia integralnya tak tentu, saya bisa memberikan plus C seperti ini. Sehingga saya akan mendapatkan hasilnya adalah 2/12 gini. Kemudian U-nya kita masukkan kembali. Saya punya X pangkat 4 plus 11 gini. Plus 11 gini. Pangkat 3/2 plus C seperti ini. Atau bisa saya tuliskan lebih sederhana, 1/6. X pangkat 4 plus 11 3/2 plus C seperti ini. Gini ya. Saya rasa ini juga bisa dipahami ya, insya Allah ya. Oke. Sekarang satu lagi contohnya. Misalnya saya punya. Oke, satu lagi contohnya agar lebih dapat dipahami kembali. Satu lagi contoh yang lain adalah saat saya punya gini, integral dari 0 sampai pi/4 gini, pi/4 dari sin pangkat 3 2x seperti ini, kemudian cos dengan 2x dx-nya. Nah, kalau seperti ini berarti kan kita perlu melihat kira-kira yang dimisalkan mana ini, apakah sin 2x atau cos 2x gini ya. Oke, kita lihat nih, misalnya kita memisalkan u-nya adalah sin 2x ini ya. Ini misalnya kita u-nya adalah sin 2x, maka turunannya adalah 2 cos 2x. Di sini padahal ada cos 2x. Berarti memang kita bisa memilih U-nya itu adalah sinus 2x seperti ini. Karena dari sini maka kita akan mendapatkan du-nya adalah 2 sin cos 2x. 2-nya dari mana? 2-nya adalah turunan dari 2x adalah 2. Pertama yang kita lakukan adalah menurunkan keseluruhannya. Sinus 2x turunan dari sin adalah cos 2x seperti ini. Kemudian turunan dari 2x adalah 2 seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan 2 cos 2x seperti ini. 2 cos 2x dx. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita sudah mendapatkan U dengan du-nya, maka kita bisa untuk menentukan integralnya. Oke, kita lihat bersama-sama. Jadi kita akan mendapatkan U-nya sudah ada, du-nya sudah ada, sehingga kita bisa menuliskan kembali ya. Saya bisa menuliskan kembali itu menjadi integral gini ya, integral dari sinus pangkat 3 2x gini ya, cos cos 2x dx ini sama dengan kita
ambil UDU-nya. Jadi sama dengan integral gini ya. Integral dari sinus pangkat 3 2x gini ya, 2x, kemudian saya punya 2 cos 2x dx. Untuk menjadikan biar sama dengan pada ruas kiri, maka kita perlu untuk mengkalikan ini ya, karena di sini ada duanya, kita perlu mengkalikan setengahnya di sini. Maka setelah ini kita akan mendapatkan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan seperti ini. Dari sini kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah, jadi saya akan mendapatkan setengah ini, setengah dari integral sinus ini ya. Integral dari sinus. Oke, kita akan mendapatkan hasilnya adalah setengah. Ini kan ada sinus pangkat 3 2x. Sinus pangkat 3 2x kan berarti ini sebenarnya adalah sinus 2x dikali dengan sinus 2x dikali dengan sinus 2x. Atau bisa saya tuliskan menjadi sinus gini, sinus 2x pangkat dengan 3 seperti ini ya. Kemudian di sini ada 2 cos 2x dx. Nah ini ya, ada 2 cos, saya tulis kembali dulu. 2 cos 2x ini ya, dx. Oke, seperti ini. Oke, dari sini maka kita bisa menuliskan bahwasannya sinus 2x tadi kan dia adalah U kan. Kemudian 2 cos 2x tadi dx-nya ini dia adalah du. Maka kita bisa menuliskan dengan lebih sederhana adalah setengah ini integral dari U pangkat 3 du seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah setengah dikali dengan U pangkat 3 diintegralkan berapa ya? U pangkat 4 gini ya, dibagi dengan 4 ini plus dengan C. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah ini kan 1/8 ya. Sehingga kita masukkan U-nya kembali sehingga akan mendapatkan U-nya tadi adalah sin berapa? Sin U-nya adalah berapa tadi? Sin 2x ini ya. U-nya adalah sin 2x sehingga kita masukkan kembali U-nya dengan sin 2x. Jadi saya akan mendapatkan sinus 2x pangkat 4 ya. Jadi saya tuliskan di sini sinus pangkat 4 2x seperti ini. Kemudian per dengan 8 plus dengan C gini ya. Tapi karena di soalnya yang ditanyakan itu integralnya dalam ada batasnya, tidak yang tak tentu, tapi ada batasnya dari 0 sampai pi per 4. Sehingga kita bisa menuliskan ini ya, saya bawa ke sini. Sehingga kita bisa menuliskan integral 0 sampai pi per 4 gini. Pi per 4 dari sinus pangkat 3 2x cos 2x dx. Ini bisa kita tuliskan adalah integral gini ya tadi ya. Adalah ini integral dari 0 sampai pi per 4 sinus pangkat 3 2x cos 2x kan tadi sama dengan ini. Jadi kita bisa menuliskan sama dengan sinus pangkat 4 2x gini ya, 2x per dengan 8. Karena ada batasnya berarti ada batasnya dari berapa? 0 sampai pi per 4 gini ya. 0 pi per 4. Nanti bisa di sin pangkat 4 ini berapa? Kalau sin 0 kan berarti 0 kan. Berarti kita hanya ada yang menggunakan sin pi per 4. Si pi per 4 berapa? Berarti pi per 4 kan berapa? Si pi per 4 kan berarti dia adalah berapa? 45 ya. Karena kan pi itu kan dia adalah 180. Kalau pi per 4 berarti kan dia adalah 45. Kemudian 45 dikali dengan 2. 45 kali 2 adalah 1. 45 kali 2 maksudnya adalah 90, kemudian sin 90 itu berapa? Sin 90 adalah 1, 1 pangkat 4 adalah 1 juga, jadi jawabannya adalah 1 per 8 dikurangi dengan 0, maka hasilnya integral dari ini itu adalah 1 per 8 seperti ini. Ini adalah bagaimana cara kita menentukan beberapa fungsi integral dengan menggunakan metode substitusi. Semoga bisa dipahami ya bersama-sama. Oke, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu menggunakan integral parsial. Mungkin rekan-rekan juga sudah banyak yang tahu ya tentang integral parsial itu, atau integral sebagian. Bentuk umumnya itu adalah integral dari U dV sama dengan UV gini ya, sama dengan UV minus integral V du. Seperti ini. Ini adalah bentuk umum dari integral parsial. Oke, langsung saja misalnya kita
langsung ke contoh gitu ya. Misalnya contohnya. Setidaknya kita tahu bagaimana cara menentukan integral, salah satunya dengan integral parsial. Contohnya adalah x sinus x seperti ini. Dx gini ya. Sehingga dari sini kita bisa memisalkan nih, kayak misalkan U-nya adalah X gini ya. Kemudian DU-nya berapa? Karena di sini ada U, V, DU. Jadi kita perlu mencari DU-nya juga. U adalah X, berarti DU-nya apa? DU-nya berarti DX seperti ini. Kemudian DV-nya, ini ya, berarti kan kita misalkan ini adalah U, kemudian di sini adalah, ini adalah DV. Jadi kita punya DV-nya itu adalah sinus X dx. Jadi V-nya berarti kan dia diintegralkan kan. Jadi ini adalah integral dari sinus X dx-nya. Jadi kita akan mendapatkan V-nya itu adalah integral sin, berarti adalah minus cos X gini ya. Oke, dari sini maka kita bisa langsung menuliskan bahwasanya integral dari X sinus X dx itu berarti adalah UV minus integral V du. U-nya berapa? U-nya adalah X, V-nya adalah minus, berarti ini minus dari cos X ini ya, minus dari kemudian ini ya, ini UV-nya seperti ini, kemudian integral dari V du. V-nya berapa? V-nya adalah minus cos X, jadi saya bisa menuliskan plus ini ya, cos X, du-nya apa? Du-nya adalah dx seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah minus X cos X, kemudian integral dari cos itu adalah sinus, jadi saya akan mendapatkan sinus X gini ya. Karena dia itu merupakan integral tak tentu, jadi kita bisa memberikan atau perlu untuk memberikan konstantanya seperti ini. Oke, saya beri satu contoh lagi ya untuk integral parsial. Oke, contohnya adalah seperti ini. Contoh yang kedua gini ya. Tentukan integral dari ln x gini ya, ln x dx seperti ini ya. Oke, kita coba ya, coba ini adalah U, kemudian ini adalah dv-nya. Sehingga kita akan mendapatkan misalnya U-nya itu adalah ln x, maka kita akan mendapatkan du-nya apa ini? Atau turunan dari ln x itu apa? Misalnya saya punya du dx, dari ln x itu berapa? Oke, benar. Jawabannya adalah 1 per X seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan DU-nya adalah 1 per X D, ini X ya, DX seperti ini. Oke. Kemudian saya punya DV-nya itu adalah DX. Berarti saya punya V-nya itu adalah X-nya. Sehingga kita bisa menuliskan integral gini. Integral dari ln X DX itu sama dengan integral dari ln x dx itu sama dengan U-nya berapa? U-nya itu adalah UV ya, UV. Berarti saya punya U-nya adalah ln x, kemudian V-nya adalah X. Berarti saya bisa menuliskan X ln X seperti ini, kemudian dikurangi dengan UV minus integral V du. V-nya adalah X, du-nya adalah 1 per X seperti ini, 1 per X dx. Sehingga kita bisa hilangkan, akan menghasilkan X ln X ini ya, minus integral dx. Oke, dimana kita tahu bahwasanya, berarti kita tahu integral dari dx adalah X. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya adalah integral dari ln X dx itu sama dengan apa? Sama dengan X gini ya, sama dengan X ln X ini ya, saya ambil dari sini tadi, X ln X kemudian dikurangi dengan X plus dengan C seperti ini. Oke ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas ataupun ada yang salah dari penjelasan ini, kita bisa diskusikan bersama-sama. Oke, kita satu lagi ya, kita mencoba mengintegralkan satu lagi dengan integral parsial. Misalnya saya punya gini, integral dari T pangkat 1 eksponensial pangkat minus 3T. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengintegralkan suatu eksponensial. Jadi dari sini maka kita bisa membawa ini adalah U-nya, ini merupakan dv-nya.
Ini ya. Sehingga kita bisa menuliskan U-nya itu adalah T, berarti DU-nya itu berarti saya punya DT. Seperti ini. Kemudian saya punya DV-nya. DV-nya itu sama dengan eksponensial pangkat minus 3T dt. Sehingga kita bisa menentukan V-nya. Berapa integral dari ini? Atau saya tulis dulu, integral dari eksponensial minus 3T gini ya, dt. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengintegralkan suatu eksponensialnya. Berarti kita perlu untuk menurunkan terlebih dahulu ininya. Menurunkan dalam bentuk per kan kalau integral tadi kemarin. Jadi saya punya 1 per dari berapa? 1 dari turunan dari minus 3T kan minus 3. Jadi saya punya 1 per dengan turunannya yang di lingkaran itu saya punya minus 3. Kemudian eksponensialnya masih tetap minus 3T. Kalau misalnya ini V-nya ya. Kalau untuk membuktikannya gimana? Ya sudah, kita menurunkan kembali. Ini misalnya kita turunkan. Kita turunkan mencari V-aksennya. Harusnya kan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini kan. Kita coba, kita punya V-aksennya, kita turunkan. Kalau menurunkan berarti ini kita turunkan lagi, ini ya. Tapi tidak dalam 1 per, tapi di atasnya langsung. Jadi saya punya ini ya tetap konstanta 1 per minus 3 dikali dengan turunan dari minus 3T adalah minus 3, kemudian eksponensial minus 3T. Sehingga ini hasilnya adalah 1, sehingga saya akan mendapatkan hasilnya adalah E pangkat minus 3T, yang mana ini sama seperti yang ada di sini. Oke. Jadi kita punya V-nya adalah seperti ini. Oke. Sehingga kita bisa menuliskan integralnya menjadi ini ya. Kalau misalnya masih lupa integralnya tadi seperti apa, integral parsial kan tadi adalah UV gini ya, minus integral dari V du. Sehingga kita akan mendapatkan U-nya adalah T, V-nya itu adalah minus gini ya, minus 1, ini minus ya, minus 1 per 3 eksponensial pangkat minus 3T. Kemudian ini baru U, V, kemudian minus integral V du-nya. V-nya berapa? V-nya itu dia plus ya, ini plus karena ini minus, plus 1 per 3 eksponensial pangkat minus 3T. Minus 3T, du-nya berapa? Du-nya adalah dt-nya seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan kembali, saya punya minus 1 per 3T eksponensial pangkat minus 3T seperti ini. Kemudian plus dengan ininya saya bawa keluar, saya akan mendapatkan 1 per 3. Kemudian integral dari eksponensial pangkat minus 3T. Langsung saja ya, saya akan mendapatkan minus 1 per 3 eksponensial pangkat minus 3T seperti ini. Kemudian ini plus C karena tidak ada syarat batasnya. Jadi saya akan mendapatkan hasilnya adalah minus 1 per 3 T eksponensial pangkat minus 3T, kemudian plus minus ya, plus kali minus berarti minus 1 per 9 eksponensial pangkat minus 3T plus dengan C. Inilah hasil akhir dari integral dari ini. Ini merupakan cara dengan menggunakan integral parsial. Oke, satu lagi kita akan membahas mengenai trigonometri ya. Trigonometri seperti apa. Oke, ini adalah teknik integral yang terakhir, yaitu pada fungsi trigonometri seperti apa. Ada strategi untuk menyelesaikan bentuk integral sinus pangkat m x cos pangkat n x dx gini ya. Strategi yang pertama itu ketika kita punya pangkat kosinus itu adalah ganjil, n sama dengan 2k plus 1, simpan satu faktor cos dan gunakan cos kuadrat x sama dengan 1 minus sin kuadrat x. Maksudnya gimana? Pangkat kosinus adalah ganjil. Contohnya misalnya saya punya integral dari sin pangkat 4 x cos misalnya pangkat 3 gini ya, cos pangkat 3 x. Dimana di sini kan cos pangkat 3 kan dia ganjil. Jadi kita bisa menggunakan persamaan pertama ini atau strategi pertama untuk menyelesaikan integral ini sin pangkat 4 x cos pangkat 3 x, karena di sini kita punya cos pangkat 3 di mana 3 adalah ganjil. Ini n sama dengan 2k plus 1. Jadi kita anggap bahwasanya 3 ini merupakan n, berarti kita menyisakan satu faktor cos. Jadi kalau misalnya kita menyisakan satu faktor cos, sebenarnya di sini berarti adalah cos kuadrat x, ini pangkatnya pangkat 1. Karena cos kuadrat x dikali cos x kan adalah cos pangkat 3 gitu ya. Jadi kita punya persamaan umumnya adalah integral dari sin pangkat m
X cos pangkat 2K plus 1 atau cos pangkat N sama dengan integral dari sin pangkat M X cos kuadrat X K cos X dx. Jadi ini tadi kan sebenarnya adalah cos pangkat N. Nah, N tadi adalah 2K plus 1, jadi kita bisa menuliskan cos kuadrat X pangkat K kemudian cos X dx seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan integral dari sin pangkat M X kemudian cos kuadrat X-nya seperti yang ada di strategi ini kita bisa ubah menjadi 1 minus sin kuadrat X pangkat K sama dengan cos X dx. Kemudian kita substitusikan U-nya sama dengan sin X. Jadi kita nanti akan kita ubah sin X-nya ini kita ubah menjadi U untuk menyederhanakan dan lebih memudahkan dalam menyelesaikannya. Kemudian untuk yang kedua, strategi yang kedua itu jika pangkat sinus adalah ganjil, tadi kan yang awal adalah kosinus ganjil. Kalau yang B itu adalah jika pangkat sinus adalah ganjil, misalnya pangkat M gitu ya, pangkat M sama dengan 2K plus 1, simpan 1 faktor sinus dan gunakan sin kuadrat X sama dengan 1 minus cos kuadrat X. Sebenarnya ini hampir sama seperti yang di atas. Kalau yang di atas adalah kosinus yang ganjil, untuk yang bawah ketika sinus ganjil. Contohnya misalnya seperti ini. Saya punya integral sinus ganjil kan, saya punya integral dari sinus pangkat 5X cos berapa ini, misalnya cos kuadrat X dx. Nah, seperti ini. Kan ini kita punya pangkatnya sinus pangkat 5 ya, jadi 5 adalah ganjil. Jadi kita bisa membawanya ke dalam bentuk seperti ini. Kalau ini kita bawa ke dalam bentuk seperti ini, saya akan punya integral dari sinus ini. Integral dari sinus kuadrat X, pangkatnya berapa? Pangkat 2, kita tinggalkan 1 faktor sinus. Jadi kita punya sinus X, kemudian di sini kan saya masih ada cos kuadrat X. Jadi kita tinggalkan 1 faktor sinus di sini, kemudian di sini ya sudah sin kuadrat X pangkat 2 kan, agar kita bisa mendapatkan pangkat 5 kan, berarti sin kuadrat X kuadrat kemudian dikali sin X seperti ini. Kemudian strategi yang ketiga itu ketika ketika sinus dan kosinus itu dia berpangkat genap. Kalau menggunakan pangkat genap, kita menggunakan identitas a half of angle. Jadi kita menggunakan ini sinus kuadrat X, misalnya kita diminta untuk menentukan sinus pangkat 4X seperti itu ya. Sinus pangkat 4X, atau ketika yang ditanyakan itu adalah cos kuadrat misalnya, atau cos pangkat 4. Jadi kita menggunakan yang seperti ini. Oke, langsung saja kita mencoba contoh yang pertama gini ya. Sebentar. Oke, contoh ini. Contoh yang pertama, misalnya kita punya berapa integral dari cos pangkat 3x ini ya, dx. Nah, kalau seperti ini, karena di sini adalah cos pangkat ganjil. Kalau cos pangkat ganjil tadi di atas tadi kita sudah membahas, jika pangkat kosinus adalah ganjil, maka kita gunakan yang seperti ini. Gunakan seperti ini. Ya. Kita ambil 1 faktor kosinus. Kemudian, jadi kita punya seperti ini. Karena di sini cos pangkat 3x, jadi kita punya ini. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Saya punya cos pangkat 3x, ini ya. Ini kan bisa kita tulis menjadi gini. Cos kuadrat x ini ya. Cos kuadrat X, kemudian dikali lagi dengan cos X. Jadi kita punya cos kuadrat X tadi kan kita ubah menjadi 1 minus sinus kuadrat X kali cos X ini. Jadi kalau misalnya integralnya itu misalnya cos pangkat 5X, berarti yang ada saya bisa menuliskan gini, cos kuadrat X dipangkatkan dengan 2 dikali dengan cos X. Jadi yang ada saya akan mendapatkan 1 minus sinus kuadrat X pangkat 2 dikali dengan cos X. Seperti ini ya. Langsung saja kita sudah mendapatkan untuk yang di contoh soalnya. Jadi cos kuadrat atau cos pangkat 3X ini kita bisa ubah menjadi 1 minus sin kuadrat X cos X. Sehingga kita bisa menuliskan di sini saya akan mendapatkan integral dari 1 minus sinus pangkat 2 X gini ya, X kemudian
kali cos X dx seperti ini. Oke. Nah, dari sini tadi kan di materinya kita substitusikan. Kita substitusikan U-nya itu sama dengan sinus X. Ini ya. Coba diperhatikan lagi, kita lihat lagi. Di strategi awal, untuk pangkat kosinus adalah ganjil seperti contoh soal pertama. Berarti setelah kita mengubah cos kuadrat X menjadi 1 minus sin kuadrat X, kita perlu untuk mensubstitusikan U sama dengan sinus X gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan U sama dengan sinus X gini ya, U sama dengan sinus X, sehingga kita akan mendapatkan DU-nya itu sama dengan cos X dx. Cos X dx ini ya. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan hasilnya ini lebih mudah lagi karena sudah disubstitusikan. Sederhanakan 1 minus dengan U kuadrat gini ya. U kuadrat kemudian ini kan tadi cos X ya. Cos X dx kan sudah ada, cos X dx adalah DU ini. Sehingga kita punya tinggal 1 minus U kuadrat kemudian ini adalah DU seperti ini. Sehingga ini sangat mudah untuk diintegralkan. Saya akan mendapatkan U ini didapatkan dari integral dari 1, kemudian integral dari minus U kuadrat berarti 1/3 U pangkat 3. Ini apa? Plus dengan C. Sehingga kita akan mendapatkan U-nya berapa tadi? U-nya adalah sinus X minus 1/3 dari sinus pangkat 3 X plus dengan C. Inilah hasilnya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita punya pangkat ganjilnya itu adalah cos, gini ya. Jadi kita perlu untuk menjadikan ke dalam bentuk cos X kemudian dikali dengan berapa? Ini kan cos kuadrat X karena ini pangkat 3. Kalau dia pangkat 7 berarti di sini cos kuadrat X-nya dipangkatkan dengan 3 kali cos X seperti ini gitu ya. Oke, kita mencoba contoh yang lain. Oke, contoh yang kedua misalnya seperti ini. Saya punya integral, misalnya gini, si integral dari sinus pangkat 5 X gini, X cos kuadrat X dx ini. Jadi kalau seperti ini kita bisa melihat bahwasannya pangkat ganjilnya itu adalah ini, sinus. Jadi kita bisa menggunakan atau kita bisa menjabarkan terlebih dahulu sinus pangkat 5x kita bisa jabarkan menjadi sinus gini ya, ini sama dengan sinus kuadrat x pangkat berapa? Pangkat 2 kemudian kita kali dengan sinus x. Ya, ini yang strategi yang kedua. Dari sini maka kita bisa menuliskan ini integralnya ini menjadi ini ya, integralnya ini menjadi sin pangkat 5 ini ya, saya bisa menuliskan integral dari sinus pangkat 5 X cos kuadrat X dx bisa menjadi gini, bisa menjadi cos kuadrat apa tadi ini, cos kuadrat X cos kuadrat X ya, cos kuadrat X kemudian sin X tadi mana, kuadrat X kemudian ini tadi adalah sinus X. Kenapa? Sin pangkat 5 ini, pangkat 5x ini kan ini. Kita bisa menuliskan sin kuadrat pangkat Oke. Sin pangkat 5 cos kuadrat X ini, bentar saya hapus lagi ya. Ini adalah dx. Tadi ini bisa kita tulis menjadi apa tadi? Integral gini ya, integral dari sin kuadrat sinus kuadrat X kuadrat kemudian sinus X gini ya, kemudian saya punya cos kuadrat X dx gini ya. Ini saya hanya mengganti sinus pangkat 5 ini menjadi seperti ini ya. Oke. Kemudian dari sini kita akan menuliskan sin kuadrat X ini kita ubah menjadi 1 minus cos kuadrat, sehingga saya akan mendapatkan atau saya tulis di sini, saya akan mendapatkan 1 minus cos kuadrat gini ya, 1 minus cos kuadrat X gini. Kemudian saya punya ini ya, ada cos kuadrat X ini, cos kuadrat X. Jadi saya punya cos kuadrat X
cos kuadrat X, kemudian masih ada sinus X. Sinus X ini ya. Nah, ini yang ini, sinus X ini ya. Oke, seperti ini, dx. Nah, kemudian kan kita mensubstitusikan kan. Kemudian kita mensubstitusikan U-nya sama dengan cos X, ini cos X. Maka kita akan mendapatkan du-nya itu adalah minus sinus X dx. Nah, ini seperti strategi yang kedua, bahwasanya ketika yang ganjil itu adalah sinus, berarti kita menggunakan permisalannya adalah cos X-nya gitu ya. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah integral gini, integral dari 1 minus U kuadrat, gini U kuadrat, kemudian saya punya lagi U kuadrat, gini ya, du-nya sinus X dx. Berarti ini adalah kali dengan minus du, karena saya punya du-nya adalah minus sin X kuadrat, seperti ini ya. Oke, dari sini kita akan mendapatkan hasilnya adalah integral 1 minus U kuadrat. Oke, sebentar. Ini tadi 1 minus cos kuadrat. Ini ada kuadratnya ya tadi ya. 1 minus, karena ini sinus kuadrat, ini ada kuadratnya. Berarti di sini juga ada kuadratnya. Di sini masih ada kuadratnya. Oke. Kemudian kita perlu untuk menguadratkan. Jadi saya bisa menuliskan 1, saya perlu mencari terlebih dahulu 1 per U kuadrat dulu. Sama dengan, saya akan mendapatkan 1 minus U kuadrat, kemudian minus U kuadrat plus dengan U pangkat 4. Sehingga kita akan mendapatkan U pangkat 4, kemudian minus 2U kuadrat, kemudian plus 1 kali U kuadrat, seperti ini. Kemudian kita bisa menuliskan lagi U pangkat 6 minus 2U pangkat 4 plus dengan U kuadrat gini ya. Ini kenapa saya mengkalikan dengan U kuadrat? Jadi karena di sini sebenarnya kali U kuadrat. Jadi saya mengkalikannya langsung seperti ini. Yang ini. Jadi kalau 1 minus U kuadrat dikuadratkan itu adalah hasilnya adalah 1 minus U kuadrat minus U kuadrat plus U pangkat 4 gini ya. Kemudian ketika ini saya jumlahkan, oke, ini atau saya kasih seperti ini dulu, dikali lagi dengan U kuadrat seperti ini. Sehingga ini kita sederhanakan menjadi seperti ini, masih dikali dengan U pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah U pangkat 6 minus 2U pangkat 4 plus U kuadrat. Sehingga kita bisa memasukkan di sini, saya akan mendapatkan hasilnya adalah, oke, hasilnya adalah ini ada minus du, saya keluarkan, saya punya minus integral dari gini, integral dari apa? Dari U kuadrat, atau dari yang kecil dulu ya, saya punya U kuadrat, kemudian minus 2U pangkat 4 plus dengan gimana ini susah, plus dengan U pangkat 6 du. Oke, sehingga kita punya minus 1/3. Sebentar. Tadi kita sudah mendapatkan ini. Jadi ketika ini itu diintegralkan, maka akan mendapatkan hasilnya adalah minus dari 1/3 U pangkat 3. Kemudian yang ini saya punya 2/5 U pangkat 5. Kemudian ini adalah 1/7 U pangkat 7 plus dengan C. Saat kita memasukkan U-nya itu dengan cos X, maka kita akan mendapatkan minusnya dari ini ya, 1/3 cos pangkat 3X, kemudian ini minus kali minus adalah plus dengan 2/5 cos pangkat 5X, kemudian plus minus. Saya akan mendapatkan minus 1/7 cos X plus dengan C. Inilah bagaimana cara untuk menentukan integral dari, misalnya saya punya cos pangkat 5 X sinus kuadrat X. Jadi kita menggunakan cos sebagai pangkat ganjil. Kalau saya punya sinus pangkat 4 atau sinus pangkat 7 X dari cos kuadrat X, jadi kita menggunakan teorema atau strategi yang sinusnya itu dia pangkatnya ganjil. Oke, cukup sekian dulu ya, kita bertemu lagi atau kita berdiskusi lagi di lain waktu. Semoga tetap semangat untuk belajar, karena memang situasinya seperti ini. Kita tetap selalu belajar untuk mendapatkan apa yang ingin kita cita-citakan. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat selalu dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.